Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel HSO Harun Soleh Official ini. Mudah-mudahan channel HSO ini memberikan manfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda dan juga orang sekitar ya. Terima kasih. Saya doakan setiap hari semakin baik, semakin sehat, semakin bahagia, kaya, bermanfaat, berkah, berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Baik kawan-kawan semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa perbedaan akupuntur, akupresur dan dengan SEP ya, spiritual emotional freedom technique. Karena ada pertanyaan masuk, apa sih bedanya akupuntur, akupresur dengan SEP? Karena ada ketukan-ketukan titik meridian dalam tubuh kita. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan apa bedanya antara akupuntur, akupresur dengan SEP. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail, Anda silahkan like dan subscribe channel HSO ini. Mudah-mudahan channel HSO ini Harun Soleh Official ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, kawan-kawan semuanya, saya akan jelaskan perbedaan akupuntur dan akupresur dengan SEP ini dalam bentuk PowerPoint biar lebih mudah dipahami ya. Saya akan share dulu screen-nya. Bentar. Oke. Ya, ini sedang proses. Baik. Ya, nih sudah muncul. Apa perbedaan akupuntur, akupresur dengan SEP? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Harun Soleh. Saya trainer SEP Total Healing. Saya founder dari terapiemosi.com. Pengalaman saya mengenai kasus-kasus sebagai kasus masalah emosi dengan menggunakan metode SEP saya tuangkan dalam website blog saya di terapiemosi.com ya. Kemudian jadi founder dari KSP Management, juga Loving Kindness Consulting. Teman-teman bisa juga akses di website blog saya, bisa pelajari berbagai materi tentang seputar terapi emosi, bagaimana penanganan kasus-kasus seperti trauma, kecemasan, fobia, kecanduan dengan menggunakan metode SEP. Karena yang saya pakai adalah dengan menggunakan metode SEP. Nah, baik kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada Anda apa sih perbedaan dari akupuntur dengan akupresur dan juga dengan SEP. Ya, karena teman-teman yang teman-teman ketahui, yang sudah mungkin lihat, dalam proses setting, proses kita menterapi dengan menggunakan metode SEP, ada namanya tapping, ketukan titik meridian di jalur meridian tubuh kita, dan itu kalau dalam SEP ada namanya ya titik meridian juga, tapi jumlahnya akan berbeda ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail perbedaannya seperti apa. Baik, saya akan mulai. Apa sih perbedaan akupuntur, akupresur dengan SEP? Yang pertama dalam akupuntur dan akupresur itu menggunakan 361 titik di sepanjang 12 titik energi meridian tubuh. Kalau Anda mempelajari mungkin sampai ratusan titik dalam akupuntur dan akupresur. Namun dalam SEP itu hanya menggunakan 18 titik kunci yang versi lengkap ya. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana proses setting untuk diri sendiri maupun orang lain, itu kalau yang versi singkat ada yang 9 titik, kalau yang versi lengkap 18 titik. Titik jalur meridian tubuh kita sambil kita tapping, ketuk di titik meridian tubuh kita. Jadi perbedaannya kalau dalam SEP hanya 18 titik kunci itu saja yang kita tapping. Baik, kemudian berikutnya yang kedua. Yang kedua dalam akupuntur dan akupresur itu menggunakan jarum atau menekan dengan kuat ya. Namun dalam SEP itu hanya dengan menggunakan ketukan ringan. Jadi dengan diketuk ringan di jalur meridian dalam titik kunci tersebut kita ketuk ringan. Ya, di titik pertama di crown ya, di kepala ini sambil kita ketuk ringan, di tapping, sambil kemudian di titik kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi sambil hanya dengan menggunakan 2 jari.
Ya, hanya menggunakan 2 jari. Kalau dalam akupuntur teman-teman ada media ini ya pas dengan menggunakan jarum atau dengan ditekan dengan sangat kuat. Namun dalam set hanya diketuk ringan saja dengan 2 jari. Ya, baik. Kemudian dalam akupuntur dan akupresur hanya menyandarkan diri pada faktor teknis pengobatan. Jadi sakitnya ini fokusnya di titik tersebut, ya. Namun dalam set menambahkan kekuatan doa yang disertai keikhlasan dan kepasrahan untuk memperkuat efek terapi. Karena dalam damsep itu sebelum kita melakukan proses tapping itu kita ada namanya doa. Kalimat doa yang disesuaikan dengan masalah masing-masing. Contoh misalkan masalah fisik, ya Allah, walaupun ini saya bermasalah, saya terima, saya pasrahkan kesembuhannya. Nah, kalau itu masalah emosi, ya Allah, walaupun emosi saya bermasalah, saya mengalami kesedihan, kecewaan, kemarahan, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Maka dalam SEP itu ada namanya 5 kondisi hati. Bagaimana mengkondisikan hati kita, bukan hanya kita fokus pada tapping, teknik tappingnya atau ketukan jari dalam tubuh kita, titik meridiannya, tapi kita memfokuskan pada kekuatan doa, keyakinan, keikhlasan, kehusyuan, kepasrahan, dan syukur. Di dalam SEP ya. Kemudian dalam akupuntur dan berikutnya, akupuntur dan akupresur memerlukan prosedur diagnosis yang rumit. Ya. Dalam SEP, itu kombinasi titiknya sama untuk setiap masalah. Jadi dalam SEP ini, apapun masalahnya, ketukannya sama. Yang membedakan adalah nanti di doa. Maka fokus dalam SEP adalah bagaimana kita, keyakinan kita, berdoa kita sama Allah. Jadi kita minta sama Allah, kita terima dulu, lalu kita pasrahkan. Kita terima, lalu kita pasrahkan. Jadi dalam SEP itu, nanti proses ketukannya sama, 9 titik maupun 18 titik, tapi nanti yang membedakan adalah ketika kita berdoa dan tune in. Tune in itu kan nanti merasakan masalahnya, apa yang sedang dirasakan, masalah fisik, emosi, nanti yang membedakan adalah bagaimana dia proses tune in. Nah, kemudian berikutnya dalam akupuntur dan akupresur diperlukan proses belajar yang cukup lama untuk menguasainya. Jadi memang ada step-stepnya ya. Saya tanya dengan kawan itu proses belajar akupuntur dan akupresur cukup lama dan membutuhkan ada level-level tahapannya. Namun dalam SEP ketika proses belajarnya sangat cepat karena mudah untuk melakukannya. Ya siapapun bisa. Karena founder kami Pak Ahmad Faiz ingin siapapun dengan mudah untuk belajar metode SEP ini dan untuk dipraktekkan untuk diri sendiri dan untuk bantu orang. Sangat cepat. Insya Allah kalau sekarang prosesnya teman-teman kita ada kelas yang 2 hari full. Itu 2 hari itu udah teman-teman bisa insya Allah menguasai untuk yang diri sendiri dan untuk orang lain, namanya SEP Total Solution. Bahkan ada yang 1 hari, yang 5 jam. Itu saya udah menguasai dalam waktu 5 jam ini sudah namanya SEP for Healing ya. Itu sudah menguasai untuk diri sendiri dan untuk menterapi orang lain. Jadi sangat cepat sekali. Kemudian akupuntur dalam medianya penggunaan jarum pada akupuntur dapat menimbulkan efek samping ya. Jadi karena ada media untuk terapinya itu dengan menggunakan jarum, jadi ini sangat hati-hati sekali ya. Kalau salah titik saja bisa berakibat fatal ya. Maka ini proses seleksinya, proses belajarnya sangat ketat. Kemudian dalam SEP karena hanya menggunakan tapping hampir tidak ada efek samping karena tapping saja, bahkan seringkali ya tanpa tapping ya dengan doa. Maka dalam nanti di sesi berikutnya ada bagaimana dengan doa itu sangat efektif sekali. Jadi dalam SEP, dalam tapping dalam menggunakan SEP itu hanya menggunakan jari kita. Jadi ya selagi Anda tapping seperti ini kan ya efek sampingnya apa lebih sehat gitu ya. Walaupun kita sering melakukan baksos-baksos seperti bakti sosial dan itu misalkan si pesertanya banyak karena kita yang terapisnya sedikit kan
kalau satu persatu cukup membutuhkan waktu yang sangat lama ya, maka kita bareng-bareng namanya borrowing benefit. Dan itu banyak yang salah-salah dan alhamdulillah walaupun ketukannya tidak tepat, ini yang nggak tepat sesuai yang misalkan prosedur, misalkan nggak sesuai di titik yang benar, itu banyak yang menurunkan penderitaan, level penderitaannya cukup turun drastis ya dengan menggunakan doa, karena ada sisi doanya. Jadi insya Allah karena hanya menggunakan tapping hampir tidak ada efek samping. Hanya terbatas untuk penyembuhan penyakit fisik, itu kalau untuk akupuntur ya, akupresur hanya untuk masalah sakit fisik ya. Namun dalam SEP selain untuk penyembuhan fisik juga masalah emosi ya, dan dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi dan kedamaian hati, masya Allah ya. Jadi dalam SEP ketika kita menggunakan tapping ini bisa untuk menggunakan masalah fisik dan juga masalah emosi, dan juga meningkatkan prestasi, meningkatkan keberuntungan, meningkatkan kedamaian hati kita. Jadi masalah emosi itu apa? Trauma, kecemasan, ketakutan, kesedihan, fobia, kecanduan, itu bisa untuk dengan menggunakan metode SEP. Ya. Efek penyembuh dalam akupuntur dan akupresur, efek penyembuhan seringkali baru dapat dirasakan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Namun dalam SEP, efek penyembuhan dapat langsung dirasakan secara instan. 1 minute wonder. Jadi ketika kita dalam proses doa, maka dalam SEP itu ada proses doa sebelum kita melakukan tapping, ada 3 langkah SEP, 3 langkah dasar, yaitu set up, tune in, tapping. Nah, tapping itu terakhir. Makanya pertama set up. Set up itu bagaimana kita menerima masalah kita dan kita memasrahkan masalah kita. Jadi kita curhat sama Allah, ya Allah walaupun saya punya masalah ini, saya terima dan saya pasrahkan masalah saya, pasrahkan kesembuhan saya, pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Lalu merasakan sakitnya, bayangkan kejadiannya, munculkan kemarahan, munculkan kesedihan, lalu tapping. Jadi tapping itu terakhir. Maka seringkali ketika proses doa saja, itu sudah mengurangi banyak penderitaan. Jadi sudah level penderitaan sudah berkurang drastis, bahkan bisa sampai hilang. Itu namanya 1 minute wonder. Jadi keajaiban 1 menit di awal ketika kita berdoa, ya Allah walaupun saya punya masalah ini ya Allah, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kesembuhan fisik saya, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Nah itu dalam SEP. Jadi alhamdulillah kawan-kawan, banyak sekali yang bukan hanya masalah fisik, masalah emosi, masalah kita meningkatkan keberuntungan, prestasi, meningkatkan kedamaian hati, ketenangan hati dengan menggunakan metode SEP. Itu beberapa perbedaan antara akupuntur, akupresur dengan metode SEP atau spiritual emotional freedom technique. Ini info dan konsultasi dengan saya. Kalau mau berhubungan dengan saya langsung, silakan di kontak di nomor ini. Baik kawan-kawan semuanya, begitulah perbedaan akupuntur, akupresur dengan SEP. Mudah-mudahan menjawab bagi kawan-kawan yang bertanya, apa sih perbedaan dari akupuntur, akupresur dengan SEP? Karena dalam proses terapinya ada mengetuk titik meridian jalur median tubuh kita. Maka tadi sudah saya simak, sudah saya jelaskan perbedaan dari SEP dengan akupuntur dan akupresur. Semoga membantu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.